Halo semuanya, selamat datang kembali di Lance Intuition. Kita mau pilih-pilih, pick a pile. Ya, cinta baru untukmu seperti apa sih dia orangnya? Dan mungkin nanti aku akan cari potensinya apa. Ya, apakah kalian akan serius atau tidak di dalam hubungan ini? Ya, di dalam hubungan kamu dengan si cinta barumu nanti. Pilihan ke-1, penandanya hati warna kuning. Pilihan kedua, penandanya hati warna pink. Pile ke-1, pile kedua. Mana sih yang paling memanggil hati kecilmu? Ikuti ya, ikuti hati kecilmu teman-teman. Tanyakan di dalam hati kamu, seperti apa ciri-ciri cinta barumu. Pilihan ke-1, pile ke-1, hati warna kuning. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo para single yang memilih pile pertama, hati warna kuning ya. Secara intuisi nih kok hati warna kuning atau pilihan pertama ini membuat hatimu nih tidak bisa kemana-mana gitu ya pilihannya. Ciri-ciri cinta barumu, dan mungkin nanti aku akan cari potensinya seperti apa. Apakah ini hanya untuk sementara bersenang-senang saja konteksnya, atau memang ini hubungannya akan serius? Kita cari tahu nanti. Ini fun reading untuk hiburan, ini love reading teman-teman, khususnya untuk kamu yang single sih sebenarnya. Cuman kalau kamu yang couple sudah punya pasangan terus iseng pengen lihat-lihat nih videonya, kepo gitu ya, boleh-boleh juga sih, nggak apa-apa juga. Tinggal ambil yang resonate-nya saja, yang cocoknya saja. Nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan. Oke teman-teman single, pilihan ke-1, seperti apa cinta barumu? Ada The Hangman, ada Page of Cups, di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Knight of Wands. Oke. Di sini ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Entah ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, cinta barumu. Oke teman-teman, ada beberapa energi di sini aku rasakan orangnya sangat bucin sekali. Kalau udah jatuh cinta banget. Dia seperti mengagung-agungkan yang namanya kata cinta itu sendiri. Dia seperti punya bayangan-bayangan manis tentang yang namanya hubungan cinta, tentang yang namanya jatuh cinta. Padahal kan yang namanya jatuh cinta atau hubungan cinta itu kan tidak melulu manis ya, tapi ya seperti itulah bayangan-bayangannya dia. Dan kalau udah jatuh cinta dia bucin banget, dia bakalan kasih apapun untuk pasangannya dia. Di sini ada Page of Cups ya teman-teman ya. Orangnya sangat bersemangat sekali, orangnya sangat optimis sekali, sangat percaya diri sekali. Ada Knight of Wands, orang yang nggak bisa diem, orang yang banyak temennya. Ada Page of Cups, ada Knight of Wands, banyak temennya, hangat sekali orangnya, bisa berteman atau bisa bergaul sama model orang macam apa aja gitu ya teman-teman. Kadang-kadang dia dimanfaatkan karena memang ya dia mudah dekat dengan siapa aja, dia mudah percaya dengan siapa aja. Di sini ada Five of Pentacles. Ya, orang ini sering dimanfaatkan sama orang lain. Entah dia pernah dimanfaatin sama pasangan sebelumnya ya, pernah ditinggalkan sesedihnya itu gitu ya, sesedih-sedihnya gitu ya. Karena memang orang ini kalau udah jatuh cinta, everything I do it for you. Sepertinya orang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ditinggal, udah kecewa ya benar-benar merana banget nih kayaknya. Dia pernah mengalami hal seperti itu. Dia pernah ditinggalkan sama sahabatnya, dikecewakan, dihianati. Mungkin juga dia pernah mengalami kegagalan dalam karir, keuangan, pernah tidak dihargai sama lingkungan, sama keluarga bahkan. Ya pokoknya pernah mengalami banyak hal yang membuat dia nggak nyaman, sedih, ditinggalkan dalam sudah sakit ditinggalkan. Jadi kayak gitu ya, pengalamannya dia di belakang sana sudah dia lewati. Tapi ini ya aku lihatnya teman-teman, ini cukup nggak baik, cukup membuat dia berada di titik terendah hidupnya dia pernah mengalami hal seperti itu ya. Cuman ya saat ini dia bangkit lagi. Di sini ada Knight of Wands, bangkit lagi, dia siap untuk memulai hidupnya yang baru, dia siap untuk mencari uang di tempat yang baru gitu ya. Ya lagi dalam keadaan yang bersemangat sekali untuk mencari cinta, untuk membuka hati, untuk memulai segala hal yang baru lah pokoknya, termasuk dalam hal mencari uang, bisnis baru, mencari pertemanan baru, apapun itu ya teman-teman. Ini berjiwa muda. Si cinta barumu ini kalau aku lihat dari usia fisik memang tidak terlalu jauh dari kamu ya. Ambil yang resonate saja teman-teman ya, tidak terlalu jauh secara usia fisik. Nggak ada yang terlalu tua atau terlalu muda gitu, tidak. Tapi memang jiwanya orang ini nih muda ya, berjiwa muda. Dia nggak bisa diem, dia easy going banget gitu ya. Dia mau berlibur dengan gaya apapun
dia oke aja, dia mau makan di tempat apapun, seperti apapun dia oke aja, gitu ya. Easy going banget orangnya. Dia bisa, dia tipikal orang yang bisa punya teman atau bergaul di kalangan atas, tengah maupun ke bawah. Dia tidak pernah memilih-milih, ya. Itu dia, makanya dia sering sekali dikecewakan sebenarnya. Mungkin dia belajar dari pengalamannya dia. Jadi saat ini dia lebih selektif ya, teman-teman. Saat ini dia lebih selektif, ada The Hangman. Dia jadi belajar dari pengalaman menyakitkannya dia ya, teman-teman ya. Jadi dia ya dalam hal karir, pekerjaan, pergaulan, mungkin dalam hal sharing tentang dirinya dia, tentang kehidupannya dia lebih memilih saat ini. Ya, ada The Hangman. Mungkin yang tadinya dia orangnya gak bisa diem banget, berapi-api sekali, dia lebih kalem. Bukan kalem banget, bukan jadi introvert, tidak. Dari The Hangman aku lihat, tidak. Cuman karena memang pengalaman-pengalaman buruknya dia ini, ya dia belajar bahwa dia tidak boleh terlalu terbuka sama orang lain. Jadi dia saat ini ya milih-milih nih. Dia pakai intuisinya dia, ada The Hangman ya. Dia pakai intuisinya dia. Mana sih yang bisa dia pertahankan di dalam hidupnya dia, dalam hal apapun ya, karir sampai percintaan, sampai pertemanan, mana yang dia harus keep sendiri. Tentang pendapatnya dia, goals hidupnya dia, dalam memilih cinta juga dia lebih memakai intuisinya dia saat ini. Ya. Dia lebih selektif dalam memilih pertemanan juga, pergaulan juga, karena mungkin dia pernah punya pengalaman pahit di bidang itu, dalam hal itu. Ya, pokoknya lebih selektif. Ya, yang tadinya dia nggak milih-milih gitu ya, goals hidupnya dia, tentang dirinya, pengalamannya dia, semua tentang dia tuh dia pokoknya open banget sama siapapun. Tapi karena hal itu ya, dia jadi sering dikecewakan. Tapi untuk saat ini, dia siap membuka hati, dia tetap orang yang sangat optimis, percaya diri, tapi dia kayak lebih memakai intuisinya kali ini. Ya, mana sih orang yang benar-benar tulus sama dia, mana yang tidak. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Kalau secara fisik ya, cinta barumu ini orang yang sangat menarik. Sebenarnya orang ini cukup digemari sama lawan jenis. Ini tidak terikat gender, guys. Ya, setiap pembacaanku tidak terikat gender. Segala sesuatunya kamu ambil yang resonate saja, didoakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak cocok, tinggalkan. Ya, oke. Ini secara fisik dia orang yang cukup menarik di mata lawan jenis. Ya, ada Knight of Wands. Ada Knight of Wands ya. Secara fisik sangat menarik. Dia orang yang sangat aktif, nggak bisa diem banget. Mungkin ya, kalau dia belum menemukan cinta sejatinya dia belum benar-benar jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, dia memang bucin. Cinta banget sama pasangannya gitu. Cuman kalau dia masih dalam taraf yang biasa-biasa aja gitu ya, suka-sukaan aja tapi nggak sayang, nggak cinta gitu ya, mungkin dia bisa menjadi seorang player. Ada Knight of Wands, karena banyak yang suka ya, nggak bisa dipungkiri ya, dia sering memanfaatkan keadaan itu ya, mumpung dia single, mumpung dia belum cinta sama siapapun, jadi dia ya mungkin sering tebar pesona gitu ya. Menurut dia mungkin itu menjadi salah satu cara dia untuk mencari the one-nya dia, orang yang dia cintai ya. Jalan sana jalan sini gitu ya, dekati sana dekati sini, perkenalan sana perkenalan sini. Dia pernah melakukan hal itu atau akan melakukan hal itu sampai ketemu orang yang memang menurut dia untuk dia ya, bisa mendapatkan hatinya dia gitu ya. Secara penampilan, gaya busana gitu teman-teman ya, ini bukan orang yang kaku sekali dalam berbusana. Orang yang sangat santai dalam berbusana, tidak terlalu berlebihan meskipun mungkin dia punya uang untuk beli pakaian atau make up yang bagus gitu ya, make up yang mahal misalnya, seperti itulah ya teman-teman. Tapi dia tidak pernah mau melakukan hal itu. Uangnya dia menurut dia bukan untuk hal-hal yang kurang penting seperti itu menurut dia. Ya, ini orang yang cukup sederhana dalam penampilan gitu ya, dalam berbusana, yang penting untuk dia tuh nyaman untuk dia, nggak ribet gitu, menurut dia seperti itu. Cuman kalau secara keuangan ya, aku sih lihat ini pekerja keras banget, dia punya karir yang cukup baik teman-teman ya. Cuman kalau dibilang yang banyak duit banget ya enggak juga, belum, dia masih dalam proses menuju itu ya. Tapi dia pekerja keras banget. Di sini ada Knight of Wands aku lihat ya, ada The Hangman. Untuk beberapa dari kamu, cinta sejatimu ini intuisinya sangat-sangat tajam, sudah sangat terlatih untuk melatih intuisinya dia. Dia sudah sangat terlatih ya, intuisinya dia ini ya, mungkin tajam dengan sendirinya ya, karena keadaan, karena memang dia sering dikecewakan. Jadi intuisinya dia ini ya tajam dengan sendirinya. Mungkin dia sudah mengalami kebangkitan spiritual, kesadaran jiwa seperti itu teman-teman ya. Memang sih cinta barumu ini orang yang sangat terbuka ya, meskipun memang saat ini
Mungkin ketika dia bertemu sama kamu, dia dalam keadaan yang sudah bisa memfilter nih, ya. Sudah banyak memakai intuisinya dia, sudah bisa lebih banyak memfilter dibandingkan sebelumnya, ya. Sebelum dia jatuh dalam keterpurukan ini, gitu ya. Dia belajar dari pengalaman. Mungkin ketika dia bertemu sama kamu, ya dia tetap menjadi orang yang terbuka, bersemangat sekali, optimis sekali, sangat percaya diri kalau aku lihat orangnya. Tapi memang di momen-momen tertentu atau di saat-saat tertentu ada The Hangman, orang ini suka sekali menarik diri, menyendiri, tidak mau diganggu sama siapapun, sama keluarganya kah, sama sahabatnya kah, bahkan sama kamu nanti sebagai pasangan. Ya, kalau di momen-momen tertentu dia butuh untuk menyendiri, berdoa, berkontemplasi, fokus dengan sisi spiritualnya dia. Aku lihat dari The Hangman seperti itu. Ya, jadi kayaknya ini dibutuhkan pengertian dari kamu, ya, untuk dia me time. Me time-nya dia memang hanya seperti itu aja, teman-teman. Ya, mungkin dia akan jujur sama kamu. Jujur sejujur-jujurnya bahwa dia butuh waktu sendiri, jangan ganggu dulu. Ini tipikal orang yang kalau memang udah ngomong seperti itu, dia bahkan akan slow respon ya, menanggapi pesan dari kamu, bahkan mungkin dia nggak mau ditelepon, nggak mau dihubungi, seperti itu. Sama siapapun, bukan hanya sama pasangan aja. Oke, kita cari tahu lagi teman-teman. Di sini ada detoxifying, release. Di sini ada children, di sini ada angels. Kita cari tahu lagi tentang dia. Oke, di sini ada detoxifying, di sini ada release. Teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, detoxifying, ada release, ada The Hangman. Orang ini memang masih belum banyak berubah ya, dia masih terbuka, dia masih orang yang sangat ceria, sangat-sangat ceria, berjiwa muda, dia bisa kesana kesini gitu ya, bisa bergaul dengan atas, bawah, menengah, bisa kemana aja, sangat down to earth orangnya ya, sangat easy going, itu belum berubah ya, sifatnya dia atau karakternya dia yang seperti itu belum berubah, belum banyak berubah, cuman memang dia lebih memfilter. Di sini ada detoxifying dan ada release. Dia sudah banyak menggunakan intuisinya dia akan menjauhi orang-orang yang menurut intuisinya dia atau menurut logikanya dia ya, seimbang ya, di antara logika sama intuisinya dia nih orang nggak bener nih, karir ini juga nggak baik nih untuk aku, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dia pakai intuisinya dia untuk merilis orang-orang yang memang nggak baik untuk dia, hal-hal atau pekerjaan atau karir yang memang nggak baik untuk dia, tidak membuat dia bahagia, bahkan cinta. Ya, nanti kalau misalnya kamu menjalani cinta sama dia dan dia merasa kok kamu orangnya ya seperti nggak serak gitu di hatinya dia, ya dia akan menjauhi kamu ya. Atau mungkin kamu berbohong misalnya, ini hanya contoh saja teman-teman ya, jangan baper. Misalnya nanti di perjalanan cinta kamu sama dia ada hal-hal tertentu yang mungkin kamu tutupi, dia bisa tahu, dia bisa tahu, dan dengan secara langsung dia menegur kamu gitu ya, karena apa, intuisinya dia sangat tajam ya. Dia memfilter pertemanannya dia, pekerjaan, karir, cinta, yaitu untuk merilis hal-hal yang memang udah nggak baik untuk dia. Ada detoxifying ya, dia udah nggak mau lagi menerima hal-hal yang punya energi negatif untuk dirinya. Dia nggak mau lagi kejebur di lubang yang sama, istilahnya seperti itu. Di sini ada children, ya jiwanya muda ya, meskipun secara usia fisik memang nggak jauh berbeda sama kamu. Nggak ada yang berlebihan gitu ya teman-teman, usianya gitu ya perbedaannya. Tapi memang orang ini berjiwa muda, kadang-kadang bahkan mungkin kayak anak kecil, suka ngambek gitu ya, gampang kesinggung mungkin seperti itu. Atau mungkin dia orang yang suka anak kecil gitu ya, anak kecil tuh kayaknya ngelihat dia nih seneng aja gitu. Atau mungkin beberapa dari kamu memang single parent, dia sudah punya anak ya. Di sini ada Five of Pentacles ya. Cinta barumu ini memang pernah mengalami banyak sekali kegagalan ya dalam hal cinta, mungkin rumah tangga juga gitu ya. Tinggal diambil yang resonate-nya saja. Dia suka anak kecil, disukai sama anak kecil, atau memang dia sifatnya kekanak-kanakan kadang-kadang gitu ya teman-teman ya. Atau memang orang ini single parent, sudah punya anak dari hubungan cinta sebelumnya. Di sini ada angels ya, dia tahu siapa yang menjaga dia. Dia sangat percaya sekali dengan angels, dengan malaikat. Dia sangat percaya sekali bahwa dirinya ini dilindungi, dijaga ya, disupport sama angel, sama malaikat. Mungkin orang lain bisa meninggalkan dia, siapapun, termasuk orang tua mungkin menurut dia, karena memang dia pernah mengalami banyak sekali kegagalan. Jadi ya dia seperti tidak mau lagi berharap sama manusia, seperti itu ya kayaknya ya, aku merasakan energinya. Tapi dia tahu bahwa ada spirit guides, terutama malaikat, yang selalu ada di samping dia, di sekitar dia, mengawasi dia. Orang lain bisa meninggalkan dia, tapi malaikatnya dia tidak pernah meninggalkan dia. Dia percaya hal-hal seperti itu, ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di Sculpt Be The One. Di sini you deserve love dan ada deception.
This could be the one, ada you deserve love. Kamu, dia, siapapun, kita semua ini layak untuk mendapatkan cinta, layak untuk dicintai. Gitu ya teman-teman, you deserve love. Dan menurut dia, si cinta barumu ini, atau vice versa, energi bisa terbolak-balik ya teman-teman. Ini menurut dia nih, kamu memang layak untuk diberikan cintanya dia. Ya, menurut dia nih, menurut si cinta barumu ini ya. Mungkin dia juga bakalan bucin banget sih guys sama kamu, aku lihat dari Page of Cups ya. Dia mungkin ketika dia menyatakan cintanya sama kamu bukan hanya kata-kata. Ya, mungkin dia akan men-setting gitu ya, tempat-tempat yang romantis menurut dia, atau kamu nanti jalan-jalan di tempat-tempat yang menurut dia romantis, kayaknya lebih ke alam sih. Ke laut, ke pantai, pokoknya yang ada unsurnya air gitu ya. Kalau aku merasa di situ ya. Dia akan menyatakan cintanya sama kamu mungkin dengan memberikan sesuatu, bukan hanya aku cinta kamu gitu ya. Mungkin dia akan memberikan sesuatu, bunga atau perhiasan gitu ya, atau ya apapun yang membuat dia merasa bahagia nih memberikan hal ini kepada kamu gitu ya. Ini tipikal orangnya seperti itu, romantis sekali teman-teman ya. Ada beberapa hal di sini, mungkin dia akan memberikan sesuatu sama kamu ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, atau dia men-setting nih tempat-tempat yang romantis untuk menyatakan cintanya sama kamu, atau bahkan kamu akan dibawa ke tempat-tempat yang alam nih, lebih ke alam ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya air untuk menyatakan cintanya sama kamu gitu ya. This could be the one ya, mungkin ini bisa saja menjadi the one-nya kamu. Begitupun sebaliknya, dia merasa kamu the one-nya dia merasa kamu layak untuk mendapatkan cintanya dia, kebucinannya dia gitu ya teman-teman. Mungkin kamu juga merasa seperti itu dari dia. This could be the one. Mungkin ini the one-nya kamu atau vice versa. Ya, ada deception. Di awal perkenalan atau pendekatannya dia ke kamu, ya mengingat dia orangnya cukup cuek orangnya ya teman-teman, ada Knight of Wands, cukup cuek, cukup gengsian gitu ya. Dari Knight of Wands aku lihat ini awalnya ketika dia mempelajari kamu, atau mungkin nanti pendekatan sama kamu, mungkin ketika kalian berteman, ini kelihatan nggak suka sama kamu, kelihatan ya cuma pengen berteman aja. Mungkin kamu akan sedikit kaget ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, karena selama ini ada deception ya. Selama ini dia memang bersikap tidak punya perasaan sama kamu, seolah-olah seperti itu ya, padahal dia mempelajari kamu diam-diam ya, dia mendekati kamu. Untuk kamu yang memang intuisinya sangat tajam, kamu bakalan tahu kok kalau orang ini suka sama kamu ya. Tapi memang dia tidak terlalu menunjukkan rasa cintanya sama kamu ketika kalian belum jadian gitu ya teman-teman. Pokoknya di awal nih nggak kelihatan banget deh kalau dia cinta banget sama kamu. Mungkin kamu sempat ngerasa bingung nanti ya, ini orang suka apa enggak sih, kadang-kadang kelihatan baik, kadang-kadang kelihatan perhatian, kadang-kadang kok kelihatan suka sama kamu, tapi di lain hari, di lain waktu kok kelihatan cuek. Jadi kamu nanti akan mengalami kegalauan seperti itu gitu ya teman-teman. Dia tidak terlalu menunjukkan perasaan cintanya, sukanya sama kamu ya di awal. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, si cinta barumu ya teman-teman. Pilihan ke satu. Oke, dirapin dulu. Di sini ada huruf Y, ya, Y, J, M, ada U, ada L, ada Y lagi, ada H, S, F, ada P, ada V, ada P, ada Q, ada T, dan U. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Teman-teman, aku merasakan energi kamu sama dia ini pendekatannya cukup lama, bahkan pertemanannya cukup lama. Ya, ada The Hangman di sini. Ya, bukan hubungan cinta yang langsung pacaran yuk, kenalan baru pendekatan beberapa bulan langsung pacaran, enggak ya teman-teman. Ini pendekatan yang cukup lama sampai akhirnya kamu sama dia sepakat untuk menjalani hubungan cintanya ya teman-teman ya. Prosesnya cukup lama lah sampai kamu punya hubungan cinta sama orang ini, karena mungkin dia punya pengalaman yang cukup tidak enak di belakang sana. Jadi ya dia seperti mempelajari kamu nih pelan-pelan tapi pasti. Ada The Hangman dan ada Five of Pentacles ya. Mungkin kamu juga seperti itu teman-teman, pernah punya pengalaman yang nggak baik dalam hal cinta, jadi kamu juga lebih picky gitu ya. Ini cinta barumu ini, atau mungkin kamu ya, bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Ini orang yang memang kalau kemana-mana pengennya cepet. Meskipun mungkin dia punya kendaraan roda 4 gitu ya, atau mungkin dia bisa pakai kendaraan roda 4 gitu kemanapun dia pergi kerja, untuk ya apapun di luar ruangan ya. Tapi dia kurang suka pakai kendaraan roda 4, dia lebih suka pakai kendaraan roda 2 ya, mungkin lebih cepat gitu ya, lebih irit bensinnya, mungkin seperti itu teman-teman. Orangnya sangat simple sekali
Ya, untuk kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan cinta barumu ini adalah perempuan, kayaknya dia pakai penutup kepala, kerudung, jilbab atau apapun itu, ya. Sejujurnya kalau aku rasakan dari energi semuanya, energi kartu-kartu ini, hasil readingan kamu, apakah cinta kamu sama dia, sama si cinta barumu ini akan menjadi serius? Kayaknya keinginan itu ada tapi bukan dalam waktu yang dekat. Ya, mungkin kamu sama dia ini nanti akan sepakat bahwa berusaha untuk serius, berusaha untuk serius, berusaha untuk setia, berusaha untuk tulus ya satu sama lain, tapi dijalani dulu yuk gitu, cari uang dulu kok, yuk yang banyak gitu, perkenalan dulu satu sama lain lebih jauh lagi. Jadi sejujurnya aku tidak merasakan atau belum merasakan ada energi pernikahan di sini, tapi memang saling cinta, ada apa ya, ada kesepakatan untuk dicoba dulu, dijalani dulu. Ya, tapi memang belum sampai ke tahap yang pernikahan di sini. Aku lihat ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye. Halo guys, yang memilih pile kedua. Pilihan kedua, hati warna pink atau fuchsia di sini. Ini khususnya untuk kamu yang single sih sebenarnya. Single, sudah tidak punya hubungan cinta dengan siapapun. Tapi kalau untuk kamu yang sudah couple, berpasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga, kamu kepo nih sama isi videonya, ya nggak apa-apa juga sih, bebas-bebas aja. Tapi memang spesial untuk kamu yang single sih, ya teman-teman. Ini love reading untuk hiburan, untuk fun reading ya. Jadi mungkin bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ambil yang cocoknya saja. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah tinggalkan. Jangan dipaksakan dan jangan baper ya. Seperti biasa, tidak terikat gender. Apapun bacaanku, temaku, ya, aku tidak pernah terikat gender. Oke? Ciri-ciri cinta baru untuk kamu, pilihan kedua. Seperti apakah cinta barumu? Pilihan kedua, pile kedua. Hati warna pink. Di sini ada The Chariot. Di sini ada Queen of Wands, orang yang sangat aktif sekali, teman-teman. Di sini ada Temperance, di sini ada Four of Cups. Oke. Energi Cancer kuat di sini, Aries kuat di sini, Sagittarius, Leo, ada Pisces, Scorpio, ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, cinta barumu. Teman-teman, sekali lagi doakan segala hal yang positifnya. Nggak cocok sama sekali, jangan baper, jangan uring-uringan. Tinggalkan saja dan jangan dipaksakan. Ciri-ciri cinta baru untukmu adalah seperti tadi aku jelaskan, orang yang sangat aktif. Ada The Chariot, ada Queen of Wands, pekerja keras sekali. Sangat-sangat pekerja keras sekali. Dia fokusnya memang hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, uang, cinta, bersenang-senang, kayak gitu ya teman-teman. Ada The Chariot. Aku rasakan ada banyak perbedaan antara kamu sama dia. Ambil yang resonate saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Perbedaan itu kan banyak ya, ada usia, ada agama dan kepercayaan, mungkin dari sifat dan karakter, mungkin pola pikir, mungkin visi misi gitu ya teman-teman. Ini orang yang sangat bersemangat sekali, sangat optimis, sangat percaya diri. Ada The Chariot, ada Queen of Wands. Dia suka kemewahan, dia suka barang-barang yang bagus, suka barang-barang yang branded, ya. Tapi dia punya kemampuan secara finansial. Ya, dia suka barang-barang yang branded, dia suka makanan-makanan yang cukup pricey gitu ya. Dia suka kencan atau dia suka bersenang-senang atau dia suka berlibur ke tempat-tempat yang cukup pricey. Menurut dia mampu ya sudah, apa salahnya gitu ya teman-teman. Sejujurnya aku lihat memang secara fisik dia kelihatan orang yang banyak duitnya ya. Kamu ngerti lah ya, orang yang suka barang-barang yang bagus, ada harganya, ada kualitas, menurut dia seperti itu, nyaman untuk dia, cocok untuk dia bakalan beli, dia nggak peduli dengan harganya. Tapi secara keuangan dia mampu guys, ya. Dia punya karir yang sangat baik, ada The Chariot, ada Queen of Wands, dia punya karir yang sangat settle, bahkan dia mungkin punya banyak anak buah gitu ya, yang bisa membantu dia dalam pekerjaan. Entah dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya banyak anak buah, atau mungkin dia punya bisnis sendiri, dan dia punya anak buah, atau bahkan kedua hal itu dia lakukan. Ya, pokoknya orang ini suka banget yang namanya uang. Ya, si cinta barumu ini. Sejujurnya aku rasakan dia tipe orang yang memang gampang move on. Ada The Chariot dan ada Queen of Wands, balik lagi. Gampang move on. Kalau dia disakiti, dia dikecewakan dalam hal apapun ya. Bukan dia tidak pernah merasa kecewa, bukan dia tidak pernah merasa disakiti sama orang lain, dihianati. Dia sering mengalami hal itu. Cuman karena sifatnya penuh dengan percaya diri, dia nggak mau terlalu lama terpuruk, jadi dia hanya menyesali semuanya itu ya beberapa waktu saja, nggak berkepanjangan. Secepat itu dia bisa berubah, secepat itu dia bisa melupakan hal-hal yang menyakiti dia atau orang-orang yang menyakiti dia. Seandainya dia ada nggak cocok gitu ya sama karir tertentu atau sama bisnis tertentu, dia gagal nih.
Ya, namanya kegagalan dialami lah ya sama setiap manusia dalam hal cinta, dikecewakan sama keluarga, sahabat, apapun itu pernah mengalami. Misalnya dia pernah dikecewakan atau dia kecewa sama pekerjaannya atau karirnya atau bisnisnya. Dia kecewa gitu ya. Karena dia tidak mencapai goalsnya dia, targetnya dia. Tapi tidak lama-lama. Dia secepat itu bangkit lagi untuk cari cara lagi gimana nih caranya move on, gimana nih caranya untuk maju lagi. Dalam hal cinta juga seperti itu. Dalam hal pergaulan juga seperti itu. Ada cinta atau pergaulan yang memang menurut dia, teman-teman yang menurut dia nggak baik untuk dia tinggalkan secepat itu. Ya, teman-teman ya. Dia tipikal orang yang gampang move on dari kekecewaan. Nggak mau lama-lama terpuruk. Yang namanya sedih pernah lah, marah pernah lah. Apalagi di sini ada Queen of Wands ya. Dia tipikal orang gampang marah juga gitu, gampang kecewa juga gitu ya. Orangnya cukup terbuka untuk mengungkapkan cinta, kecewa, pokoknya plus minusnya. Kemarahan, rasa rindu, dia orangnya sangat terbuka, straight to the forward gitu ya. Kalau dia kecewa, dia marah, dia tunjukkan, bukan tipikal yang pemendam, tidak gitu ya. Ada Temperance, ada Queen of Wands. Ini orang yang penuh rasa percaya diri, optimis banget. Dia tahu segala macam kelebihannya dia tahu tuh teman-teman ya. Makanya dia kalau dikecewakan, dia nggak lama-lama dalam kekecewaannya dia, karena dia merasa dia punya banyak kualitas. Jadi untuk apa dia lama-lama terpuruk gitu. Dia tahu kualitasnya dia. Tapi dia punya kelembutan di dalam hatinya dia. Dia kalau udah jatuh cinta banget. Dia punya ketulusan dalam membantu orang lain. Dia punya ketulusan dalam mencintai seseorang. Tapi kalau udah dikecewakan, secepat itu dia pergi, secepat itu dia move on. Tapi kalau udah cinta, ya, dia akan memberikan hatinya, dia akan memberikan waktunya untuk orang-orang yang dia cintai, bukan untuk pasangan aja, tapi untuk keluarga, untuk sahabat, bahkan untuk pekerjaan yang membuat dia enjoy, pekerjaan yang ya membuat dia bahagia lah di dalam pekerjaan itu, ya dia bakalan jalani sepenuh hatinya dia, sekuat tenaganya dia. Dia akan pertahankan itu semua yang dia cintai. Tapi kalau misalnya menurut dia sudah tidak layak untuk dia, ya dia akan tinggalkan secepat itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia memberikan sesuatu sama seseorang, sama si cintanya dia, waktunya dia, uangnya dia, supportnya dia, tapi dia dikecewakan, ya dia bisa menjadi sosok yang 180 derajat berubah. Yang tadinya lembut-lembut, yang tadinya cinta banget, dia bisa jadi sebaliknya kalau dia udah kecewa ya. Di sini ada Four of Cups teman-teman. Cinta barumu ini adalah seseorang yang memang pernah kamu tolak. Mungkin dia beberapa kali menyatakan cinta sama kamu. Di sini ada Four of Cups. Beberapa dari kamu saja. Aku rasakan cinta barumu ini orang yang pernah kamu tolak. Dia beberapa kali menyatakan cinta sama kamu atau kelihatan mendekati kamu lah. Tapi mungkin saat itu kamu belum bisa menerima dia karena memang dia masih punya pasangan. Mungkin seperti itu. Atau kamu yang masih punya pasangan. Atau kamu belum siap untuk punya hubungan cinta. Ambil yang cocoknya saja, ya. Intinya untuk beberapa dari kamu saja, ini orang yang beberapa kali kamu tolak, ya. Tapi kamu jujur sama dia kalau kamu belum bisa menerima dia, gitu ya. Ketika dia menyatakan cinta, ya teman-teman. Di sini ada The Chariot, Queen of Wands, Temperance, dan ada Four of Cups. Ini kerasa sekali aku energi orang ini secara spiritual sangat kuat, ya. Dia mengerti tentang spiritual, bahkan mungkin supranatural. Intuisinya dia yang jelas ya, yang jelas sih. Paling kuat intuisinya dia sangat tajam. Sangat-sangat tajam. Dia bisa mendeteksi, dia bisa merasakan energi orang-orang atau hal-hal tertentu yang memang gak baik untuk dia. Ya, dengan menggunakan intuisinya dia dan dia seimbangkan dengan logikanya dia. Teman-teman, secara fisik sangat-sangat menarik. Secara fisik sangat-sangat menarik, lawan jenis. Gak usah lawan jenis. Teman-temannya dia juga mengakui ya, kalau dia ini ya ganteng, cantik, seksi gitu ya. Orang yang kelihatan banget punya banyak uang, kelihatan banget orang yang sangat mandiri, ya teman-teman ya. Dari Temperance di sini aku merasakan orang ini memang enak diajak ngobrol sih. Dia orang yang sangat perhatian kepada orang-orang yang dia sayangi, keluarga, si cintanya dia, sahabat gitu ya. Dia orang yang sangat perhatian. Dia bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Dia bisa menjadi pendengar yang baik untuk masalah-masalah orang-orang yang dia cintai gitu ya. Kalau misalnya keluarganya dia butuh dia untuk sekedar curhat gitu ya, dia pasti akan menyempatkan waktunya. Ya teman-teman, dia punya energi healing dari Temperance, aku rasakan. Punya energi healing, jadi kalau orang-orang yang mencari dia dalam keadaan sedih, kecewa gitu ya,
deket-deket sama dia aja nih, bawaannya tenang aja. Kamu juga mungkin akan rasakan seperti itu nanti sama dia. Bawaannya tenang kalau deket-deket dia, padahal kalian mungkin cuma diem-dieman atau minim pembicaraan lah. Tapi kamu bawaannya tenang aja di dekat orang ini, ya. Aku rasa orang ini rambutnya bergelombang ya, si cinta barumu ini, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Aku merasakan ada yang rambutnya bergelombang. Ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya ya. Mungkin memang dia suka aja ya menggonta-ganti warna rambut, atau memang dia pengen kelihatan bagus aja di depan teman-temannya dia, di depan kliennya dia gitu ya. Direction, communication, healing, honesty ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si cinta barumu ini? Di sini ada direction ya. Dia sangat percaya dengan dirinya. Dia sangat-sangat percaya dengan dirinya. Sejujurnya aku rasakan energi dia cukup egois. Namanya manusia ada plus minus ya. Ada Queen of Wands ya teman-teman. Dia cukup egois sebenarnya. Yang menurut dia benar adalah dirinya. Ya, menurut dia benar adalah yang paling benar ya, itu adalah dirinya dia. Meskipun dia nanti curhat atau dia berbagi goals hidup lah, atau dia mungkin cerita-cerita lah sama kamu, sama temannya dia, sama keluarganya dia, tapi ujung-ujungnya atau meminta saran gitu ya, sebaiknya gimana ya gitu ya, misalnya kalau dia lagi butuh saran, tapi ujung-ujungnya ya keputusan dia juga yang akan dia lakukan ya. Orangnya agak seperti itu, agak egois, menurut dia yang paling benar gitu ya. Dan dia sangat percaya dengan intuisinya dia sangat percaya dengan dirinya sendiri, dengan logikanya dia sendiri, dengan intuisinya dia sendiri, yang biasanya dia seimbangkan nih kedua hal ini. Sampai akhirnya ya keputusan dialah yang paling benar menurut dia, seperti itu ya. Direction, dia selalu mengikuti kata hatinya dia sendiri, mengikuti dirinya sendiri, kemauannya dia sendiri gitu ya. Communication, ini orang yang sangat straight to the forward, orang yang sangat jujur apa adanya. Dia suka, dia bilang suka, dia cinta, dia rindu, ya itulah apa adanya dia. Ya, kalau dia nggak suka ya dia akan jujur apa adanya, ngomong nggak suka sama siapapun. Dia bukan tipikal orang yang menutup-nutupi perasaannya dia teman-teman ya, bukan dia banget. Ada communication, komunikasinya sangat lancar, clear tentang hal apapun kepada siapapun. Ya, dia jago komunikasi, skill komunikasinya sangat baik ya, yang mungkin itu berguna untuk pekerjaannya dia sih, untuk karirnya dia, untuk bisnisnya dia gitu ya. Skill komunikasi dia sangat-sangat mumpuni, termasuk dalam hal menyatakan cinta aja dia sama kamu ya. Ya, termasuk dalam hal meyakinkan cintanya dia sama kamu ya. Karena beberapa dari kamu aku rasakan orang ini beberapa kali menyatakan cinta sama kamu, tapi kamu tolak. Dengan baik-baik tentunya ya, kamu tolaknya aku rasakan ya. Tapi pada akhirnya dia bisa meyakinkan kamu ya, mungkin dengan skill komunikasi dia yang sangat baik ini. Dan juga mungkin kamu merasakan ketulusan cintanya dia, ada temperance ya. Healing, ini ada validasi orang ini punya energi healing, punya energi penyembuhan, energi ya guys, energi penyembuhan, energi yang bisa menenangkan orang-orang yang memang ada di sekitar dia, terutama yang dekat sama dia, keluarga, ya, pasangan, gitu ya teman-teman. Dia punya energi healing. Ya, di sini juga ada honesty, ya, communication, ada honesty. Orang ini bisa dipercaya. Kalau dia marah ya dia marah beneran, gitu ya. Dia nggak pernah palsu-palsu. Dia cinta ya dia cinta, gitu ya. Apapun plus minusnya, baik buruknya, ya dia akan bicarakan itu sama kamu, sama siapapun. Dia marah ya dia marah, dia rindu sama kamu ya dia rindu, atau dia misalnya tertarik sama lawan jenis yang lain, mungkin dia akan cerita sama kamu, gitu ya. Honesty, dia bisa dipercaya, dia orang yang sangat jujur. Oke, apalagi yang perlu diketahui? Let your friends help you, let go of control issue. Di sini ada unrequited love. Oke, teman-teman, let your friends help you. Ini cinta barumu ini kayaknya kamu akan dikenalin sama teman-temanmu. Ini kamu dikenalin sama teman-temannya dia. Pokoknya di sini ada peran serta teman yang untuk mempersatukan kalian, sekedar untuk memperkenalkan gitu ya. Ada peran serta teman kamu, teman dia gitu ya, untuk memperkenalkan kamu berdua, mendekatkan kamu berdua, kamu dengan si cinta barumu ini ya. Atau bisa juga kalau kamu gelisah, kamu gundah gulana, kamu bingung gitu ya teman-teman, kamu bisa kok melibatkan teman kamu. Pilihlah teman-teman yang atau sahabat yang kamu percaya. Jangan oversharing, terutama sama orang-orang yang memang kurang dekat sama kamu. Pakai intuisi kamu teman-teman untuk memilih pertemanan ya. Jangan terlalu oversharing sama orang-orang yang memang nggak bisa dipercaya ya. Kamu bisa curhat sama sahabat kamu, sama teman kamu yang memang tahu kamu banget, tulus ya, tulus membantu kamu
Ya, jangan sendiri-sendiri banget menghadapi masalah, teman-teman ya. Atau bisa juga kamu dengan si cinta barumu ini ya memang dari pertemanan, ya dibantu sama teman-teman kalian. Let go of control issue. Teman-teman, kalau kamu sama dia nanti punya hubungan cinta, ya pendekatan, berteman gitu ya, jangan paksakan hubungan ini. Biarkan mengalir secara natural. Biarkan mengalir secara natural. Karena orang ini tidak bisa ditebak. Karena orang ini tidak bisa dikontrol. Mungkin kamu juga seperti itu. Jangan paksakan kehendak kamu. Bahkan ketika kamu nanti punya hubungan cinta ya, jangan paksakan kehendak kamu. Kalau bisa ya, pendapat kamu, pendapat dia, dicarilah solusinya, win-win solutionnya. Ya, jangan paksakan kehendak kamu sama dia. Jangan terburu-buru mau pacaran. Apalagi kalau kamu mau terburu-buru ngomongin hal-hal yang serius. Ya, sama dia gitu. Jangan terburu-buru. Biarkan natural saja, jangan paksakan kehendak kamu kepada dia. Begitupun sebaliknya ya. Teman-teman, ini love reading, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu ambil yang resonate saja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, di dalam hubungan cinta ini jangan pernah memaksakan kehendak kamu. Karena dia nggak suka kalau dikekang. Dia nggak suka kalau dikontrol. Dia nggak suka terlalu didikte gitu ya. Ada unrequited love. Ini ada validasi, juga ada Four of Cups. Dia ini pernah beberapa kali menyatakan cinta sama kamu, atau kelihatan nih pendekatan sama kamu, tapi kamu seperti menjaga jarak. Udah ada gap lah, kamu sudah memberikan gap sama dia. Gitu ya, beberapa kali dia pendekatan sama kamu atau bahkan menyatakan cinta, tapi kamu menolak dia dengan baik-baik. Ya, ada penolakan di awal. Tapi mungkin karena orang yang percaya diri, dia tulus mencintai kamu gitu ya. Dia orang yang pantang mundur gitu. Jadi dia ya datang lagi. Ini untuk beberapa dari kamu saja, aku rasakan ini adalah orang yang beberapa kali kamu tolak. Tapi pada akhirnya kamu menerima dia nih. Ya, karena ya kamu merasakan ketulusannya dia. Kalau nggak tulus ya nggak bakalan datang lagi ya, teman-teman ya. Cinta barumu ini suka olahraga ya. Balik lagi, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Mungkin juga kamu suka olahraga. Mungkin ini yang bikin kamu klop, bikin kamu cocok sama dia ya. Sama-sama suka hal-hal yang sehat, olahraga, makanan sehat gitu ya. Inisial kamu atau inisialnya dia. Huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua, hati warna pink. Oke, aku rapin dulu guys. Oke, ada huruf E, ada huruf A, M, I, W, R. Ada Q, J, Y, I lagi, ada E lagi, ada H. Teman-teman, pilihan kedua aku rasa di sini baik laki-laki maupun perempuan ya. Cinta barumu ini suka bunga-bungaan. Ya, suka tempat yang tenang. Ya, suka tempat yang adem. Dia suka alam tapi lebih ke tempat-tempat yang sejuk, adem, tenang gitu. Mungkin pegunungan gitu ya, teman-teman. Dia atau minimal dia suka taman, tanam-tanaman, bunga-bungaan, pepohonan gitu ya. Kalau potensi hubungan cinta, ini ada hubungan cinta yang saling menyayangi, mencintai, ada kepedulian, ada gairah juga. Di sini ada Queen of Wands, sejujurnya aku rasakan. Ya, meskipun banyak perbedaannya, ada The Chariot, teman-teman. Beberapa perbedaan ini mungkin masih bisa disatukan karena rasa cinta itu. Kamu cinta dia, begitupun sebaliknya. Tapi, apakah potensinya ke hubungan cinta yang serius gitu ya? Ini saling cinta, ada ketulusan gitu ya. Tapi kalau untuk hubungan yang serius kayaknya belum. Aku belum merasakan ada hubungan yang kepernikahan gitu ya. Mungkin pembicaraan secara santai ada, tapi yang benar-benar menikah itu belum ya. Setidaknya dari energi kartu-kartu ini aku tidak merasakan atau belum merasakan pernikahan di sini. Tapi apakah cinta? Cinta, dia cinta sama kamu kok gitu ya. Apalagi untuk kamu yang beberapa kali menolak dia gitu ya, pada akhirnya kamu menerima dia, tentu saja dia akan menjaga kamu gitu. Cuman apakah akan ke pernikahan? Aku belum melihat hal itu gitu ya, teman-teman. Ya mungkin masih mau cari uang dulu, mungkin masih mau memantapkan hati dulu kayak gitu ya, teman-teman ya. Yang namanya pernikahan kan nggak bisa sembarangan. Kamu dan dia mungkin sadar, sama-sama sadar tentang hal itu. Masih dijalani dulu aja, lihat nanti gitu ya. Apalagi kalau kamu yang banyak perbedaan ya, teman-teman mungkin masih mencari kecocokan ya, mencari solusi dari perbedaan-perbedaan itu ya. Banyak hal ya yang perlu dipikirkan. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye bye.